Pemirsa, salah satu pelajar yang bermasalah yang dikirim ke Barak Militer Resimen Armet 1 Purwakarta untuk dibina justru kabur. Program pembinaan yang seharusnya diikuti oleh 40 pelajar dari berbagai sekolah di Purwakarta. Setelah didata ulang, ternyata hanya diikuti 39 pelajar. Satu pelajar diduga kabur dan tidak mengikuti program pembinaan. Sementara orang tua pelajar itu mengaku tidak tahu dan juga masih mencari keberadaan anaknya. Pemerintah daerah Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan kaburnya pelajar peserta pembinaan militer tersebut. Sementara 2 dari 39 pelajar peserta pembinaan ala militer di Resimen Armet 1 Purwakarta tetap mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak merubah ini ya, jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah, kerja gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya, termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemadaman listrik terjadi hampir di seluruh wilayah Bali pada kemarin sore. Listrik padam di kawasan Denpasar mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, menyusul wilayah Badung dan lainnya. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan ITDJ Badung. Kita mati listrik dari jam 3 sampai jam setengah. Jadi blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup bisa operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Bandara Igusti Ngurah Rai juga terdampak pemadaman listrik total. Pihak bandara menyiagakan genset agar operasional dan pelayanan tetap berjalan. Meski sempat terjadi keterlambatan proses pelayanan keberangkatan karena transisi sumber listrik dari PLN ke genset, namun pemadaman tidak berdampak signifikan terhadap jadwal penerbangan bandara. Pihak PLN sendiri langsung menerjunkan ratusan personil untuk memperbaiki gangguan yang terjadi. PLN menyatakan sekitar 30 menit setelah kejadian, pasokan listrik kembali masuk ke Bali secara bertahap. Menindaklanjuti gangguan pasokan listrik yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Bali, kami dari PLN langsung merespons dengan cepat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah berhasil kembali masuk secara bertahap. Sehingga pada tengah malam ini sekitar 1,6 juta pelanggan atau hampir 90% pelanggan yang terdampak sudah berhasil dipulihkan kembali. Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan. Menurut pihak PLN, indikasi sementara mati listrik di wilayah Bali disebabkan gangguan sistem penyaluran kabel laut dan bukan aksi serangan cyber. PLN kini telah melakukan pemulihan listrik di seluruh pulau Bali.
Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Pulau Bali gelap gulita setelah mati listrik total, aktivitas masyarakat lumpuh. Dari 39 siswa yang dikirim ke Batalion Artileri Medan 9 Angkatan Darat untuk mengikuti pembinaan, 1 orang kabur. Jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, kita awali informasi dari Sindo Siang. Penyidik Barreskrim Polri menangkap 4 tersangka. 1 diantaranya adalah warga negara Cina berinisial QR yang berperan sebagai pengendali 7 situs judi online. Penangkapan keempat tersangka pun beserta barang bukti uang senilai hampir 15 miliar rupiah. Penyidik Barreskrim Polri mengungkap masih ada 3 buron yang dikejar dari jaringan judi online dengan modus perusahaan agregator. Ketiga buron tersebut merupakan warga negara asing Cina. QR yang telah ditangkap disebut polisi juga memiliki peran lain. Salah satunya melakukan pertukaran uang dari mata rupiah ke kripto. Dalam kasus ini, Barreskrim Polri juga menyita uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening perampokan judi online yang ditangani penyidik selama Januari hingga Mei 2025. Sudah disampaikan langsung dari PPATK, ada 39 laporan informasi. Jadi beberapa LHA PPATK yang diserahkan dari PPATK, kita serahkan ke Tipideksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan lain sebagainya, bisa diserahkan pada Tipidsiber. Informasi dari LHA dan LHA tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi, dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana perjudian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Barreskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Karena sekali lagi tidak ada orang pemain judi yang menang. Ketemu dengan teman-teman media, dan judi online kalau kita lihat pertumbuhan 2022 ke 2023, teman-teman bisa melihat pertumbuhan itu 213% dari 2022 ke 2023. 2022 200 sekian triliun. Perputarannya 2023 sampai 327 triliun. Pertumbuhan sampai 213%. Setelah DES dikeluarkan, setelah rapat berulang kali koordinasi diperkuat kami dengan teman-teman Barreskrim dalam satu DES yang sama, komitmen Astacita Prabowo kita realisasikan. Pertumbuhan tahun ini kita tekan sampai 10%. Bayangkan,
sebelumnya tumbuh 213%, sekarang tumbuh 10%. Ini sudah jauh lebih baik. Tahun 2024 saja pertumbuhan judi online itu sampai 981 triliun. Pertumbuhan judi online sampai 981 triliun. PPATK memprediksi sampai tahun 2024 kemarin pertumbuhan bisa ditekan dengan keseriusan kerja sampai 440 triliun. Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Reskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun. Pertumbuhan dari 327 berhenti di 359 dari prediksi 440 triliun. Dan seorang anggota yang diduga polisi yang disandra massa mahasiswa saat unjuk rasa Hari Buruh akhirnya dibebaskan. Pembebasan Sandra berlangsung tegang lantaran massa yang menduduki kampus Universitas Diponegoro sempat melempar batu ke arah polisi. Terjadi saat ratusan anggota kepolisian gabungan mendatangi kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Aparat gabungan berupaya membebaskan rekan mereka, seorang anggota Intel yang disandra massa mahasiswa. Polisi nyaris terlibat bentrok dengan massa mahasiswa karena dipancing dengan lemparan batu. Namun setelah sempat tegang, polisi akhirnya dapat mengendalikan situasi. Kemudian setelah berkoordinasi dengan demonstran, akhirnya anggota Intel polisi yang disandra dapat dibebaskan. Disandranya anggota Intel lantaran massa mahasiswa meminta polisi agar rekan mereka yang ditahan polisi saat unjuk rasa segera dilepaskan. Sifatnya koordinasi, namanya kita bisa menjalin hubungan relasi koordinasi karena ada salah satu KPK yang ada di dalam. Akhirnya langsung pengajuan selesai, anggota bisa dikeluarkan dan kembali ke patroli. Kemudian setelah Sandra dibebaskan, massa pendemo akhirnya dibubarkan dan pulang dengan damai dengan dikawal polisi. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa 14 pendemo yang terlibat kericuhan demo Hari Buruh. Polisi menduga massa dari anarko yang bertujuan untuk membuat situasi menjadi anarkis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Di Resiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu menjelaskan para tersangka melakukan aksinya dengan modus jual beli saham atau aset kripto secara fiktif. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut mencapai 18 miliar rupiah. Polisi sudah menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus ini, meliputi SP, pria warga negara Indonesia, kemudian ada YCF, pria warga negara Malaysia. Dari keterangan tersangka, mereka melakukan kegiatannya di Malaysia. Bahkan saat ini, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama
yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin, dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta, akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik. Dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up. Setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini, salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video, ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real, tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban, sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan kripto atau perdagangan saham yang nyata. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah bentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh Oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh Oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Polemik yang melibatkan Ketua Ormas Grip Jaya, Rosario de Marsal alias Hercules, dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules, Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat
mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan AINUS melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mobil tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Mas, itu bengkelnya di Bandung, bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, AINUS melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung.
Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan undang-undang perampasan aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita menuju ke Purwakarta, Jawa Barat untuk menyaksikan peninjauan Kang Deddy Mulyadi di lokasi pembinaan militer para siswa. Kebangsaan, nasionalisme di Indonesia sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan gimana? Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, teorinya kan. Anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LP ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus. Kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anaknya. Kan itu. Nah ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah kemudian jam makan, cara makannya. Mereka belum dididik tuh di rumahnya bagaimana cara makan. Bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng, treng, treng. Nah itu kan tentara ngajarin cara makan sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, menjadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan nggak ditengokin orang gara-gara gitu loh. Nah ini pendidikan. Nah pendidikan ini nggak dapat, saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika seperti ini karena bapak saya pensiunan tentara, disiplin hidup saya memang polanya pola disiplin tentara gitu loh. Kang Deddy, ini selama 3 hari melihatnya seperti apa pembekalan di sini dan selain melihat makanan nanti seperti apa akan melihat apa lagi nih? Iya melihat perkembangan mereka lah, bagaimana keadaan hari ini. Dulu mereka sulit tidur loh. Nah hari ini mereka sudah bisa tidur jam 8 enggak? Dulu mereka sulit bangun. Hari ini sudah bisa bangun jam 5 enggak atau jam 4? Dulu mereka sulit untuk fokus. Hari ini sudah mulai fokus nggak? Nanti saya cek. Sekarang tinggal dilihat dari sini. Mereka kan ini terbuka kan, ini lihat anak-anaknya. Kelihatannya riang gembira tuh. Coba kalau di sekolah, suruh gurunya ngajarin mereka baris berbaris, nurut nggak? Suruh mereka tepuk tangan gini nggak? Diledek gurunya. Nah, ini kan mereka sudah kalau sama jajaran TNI kan nurut, gitu loh.
Tindak lanjut daripada SMP ini sekarang, apa persiapan untuk sekolah yang lainnya? Iya, kan satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Berarti Yang jalan kan di Bandung dirindam sudah jalan. Nah kemudian di Kota Bekasi persiapan hari Senin jalan. Sumedang itu persiapan hari Kamis jalan, kemana sudah telepon. Kabupaten Bandung Barat, Cianjur sudah siap, udah telepon bupatinya. Hampir semua kabupaten kota kayaknya sudah siap. Subang dengan Lanud Kalijati kerjasamanya karena di Barak TNI itu sangat relatif baik ya, Angkatan Udara. Nah jadi ini sudah berbagai tempat. Nah yang paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah isu anak-anak yang nakal dibawa ke Barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Saya dapat WA ya, yang bukan orang Jawa Barat, orang Jawa Timur. Dia cerita begini, bahwa anaknya itu biasanya susah banget bangun, susah banget berangkat sekolah. Ketika diliatin TikTok ini, marah sekarang rajin katanya. Ya mudah-mudahan lah ada efek yang memiliki kesadaran bagi semua bahwa hidup disiplin, terarah dan punya visi yang baik itu adalah penting. Nah nanti saya juga akan mengarahkan anak-anak SMA yang kelas 3 yang baik-baik, yang punya orientasi kerja. Itu kan saya mau bikin pelatihan pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD. Itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Oke, Kang Dedi ini kan pelatihan selama 2 pekan ya? 2 Enggak, minggu. nanti saya mau kita tambah. Oke, tapi kan emang rencananya 6 bulan, minimal 6 bulan paling Sebenarnya maksimal, tergantung perkembangan anak. Oke. Kalau anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik, 1 bulan bisa pulang. 2 bulan bisa pulang. Tergantung pertumbuhannya, kan kuliah tergantung juga kemampuannya. Gitu. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, mereka nggak mau pulang. Betah, makannya enak, katanya hidupnya teratur, kan gitu. Ada loh. review seperti itu dari peserta didik? Kang Lihat Dedi? aja kemungkinan begitu terjadi. Kayak gini deh, kita ini ngalamin. Kita pernah kemah waktu muda. Waktu pertama masuk tenda, nangis. Karena nggak ditinggalin sama bapak ibu yang antar. Saya kan ngalamin waktu SD, SMP. Kemudian waktu SMA kelas 1 saya kos di tempat lain. Waktu dianterin ibu saya nangis. Malamnya nggak bisa tidur. 3 hari. Tapi setelah sebulan nggak mau pulang karena betah di tempat kos. Ya biasalah hidup begitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ini toko yang harus terkenal. Oh iya, itu kan gini, bahwa program itu kan ketersediaannya bukan di Pemprov saja, tapi ketersediaan program itu kan merupakan program. Pemirsa, salah satu pelajar yang bermasalah yang dikirim ke Barak Militer Resimen Armet 1 Purwakarta untuk dibina justru kabur. Program pembinaan yang seharusnya diikuti oleh 40 pelajar dari berbagai sekolah di Purwakarta. Setelah didata ulang, ternyata hanya diikuti 39 pelajar. 1 pelajar diduga kabur dan tidak mengikuti program pembinaan. Sementara orang tua pelajar itu mengaku tidak tahu dan juga masih mencari keberadaan anaknya. Pemerintah daerah Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan kaburnya pelajar peserta pembinaan militer tersebut.
Sementara 2 dari 39 pelajar peserta pembinaan ala militer di Resimen Armet 1 Purwakarta tetap mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak merubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Kerja gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya, termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews, melaporkan. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristome Sianturi mengatakan TNI mengapresiasi dan siap mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam pembinaan ala militer untuk anak-anak yang masuk kategori bermasalah. TNI memastikan tidak akan ada pelanggaran hak anak dalam pembinaan meskipun dilakukan di barak militer. Ya, artinya kan yang dilakukan kawan-kawan bahwa mereka dimasukkan militer, nanti ada militerisme di situ, tidak gitu ya. Ini meningkatkan kedisiplinan mereka gitu, meningkatkan wawasan kebangsaannya, kemudian meningkatkan keimanan ketakwaannya juga gitu ya. Artinya fokusnya kita adalah meningkatkan kedisiplinan gitu. Contoh dari dia harus bangun pagi jam 4.30, kemudian dia harus sholat subuh atau sesuai dengan agama masing-masing, kemudian dia harus senam pagi gitu yang tidak pernah dia lakukan di rumahnya. Makan harus waktu 15 menit, tertib, dan tidak boleh ada satupun butir nasi yang tersisa. Kita mau pemahaman bahwa di luar sana masih banyak saudara kita yang tidak makan gitu. Nah, itu kan nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka gitu. Bahwa kamu makan harus habis. Nah, karena kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa makan, dia harus ingat bahwa saudara-saudara kita juga masih ada yang susah cari makan hari ini. Nah, nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Jangan dulu kita a priori bahwa ini tidak tepat. Kita coba dulu, kita lihat keefektifannya gitu ya. Makanya tadi perlu ada evaluasi setelah ini, setelah dia nanti berhasil 14 hari, kemudian apa? Kan pasti perlu pembenahan di situ gitu. Jadi jangan belum apa kita udah, wah ini melanggar HAM, melanggar itu, terlalu banyak diskusi kita di situ. Itu kira-kira. Pengamat militer Ises Hairul Fahmi mengatakan pembinaan anak-anak dengan melibatkan militer tidak harus membawa anak-anak ke barak militer. Sementara itu, Dinas Pendidikan Purwakarta mengatakan keterlibatan pihak TNI dalam pembinaan anak-anak adalah bentuk kolaborasi yang menunjukkan pendidikan anak adalah tanggung jawab semua pihak. Kemudian ini kan bukan persoalan anak saja, ini adalah persoalan orang tua. Maka selama 6 bulan ini guru-guru BK itu juga bukan hanya menangani anaknya, tapi memberikan supervisi konseling kepada orang tuanya. Nah, ini adalah sistem pendidikan kita. Dan hari ini juga kan kementerian mengeluarkan, dan salah satu strategi dari kementerian itu kan partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Maka di situ juga di Perpres 87 tahun 2017, di situ pemerintah daerah berkewajiban bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga manapun yang mempunyai keinginan untuk mendidik karakter untuk anak-anak seperti itu. Jadi karena pendidikan itu tidak juga mesti menjadi tanggung jawab sekolah, toh ini harus menjadi tanggung jawab semua, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab seluruh masyarakat yang baik lembaga maupun apapun yang berkepentingan dengan pendidikan. Pak Hairul, salah satunya juga adalah dari orang tua siswanya, Pak, yang menyampaikan bahwa mereka sudah tidak sanggup memberikan pendidikan di rumah, maka diserahkan ke pemerintah dan ke TNI. Apakah itu tidak cukup menjawabnya, Pak? Ya nggak cukup. Pemerintah daerah memang bertanggung jawab, tapi TNI kan, ya pelibatan TNI dalam hal ini, ya artinya kan tidak harus ke barak, itu loh. Ini prinsip pendidikan kita ini kan inklusif ya. Pendidikan kita itu
harus inklusif ya, berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional kan jelas ya. Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, inklusif, non diskriminatif gitu kan. Kalau ada peserta didik yang melanggar tata tertib ya diatur melalui pembinaan, bukan pemindahan ke institusi non pendidikan seperti barak militer. Itu persoalannya di situ. Jadi alasan pembentukan disiplin, pembentukan karakter itu tidak harus memindahkan mereka yang dianggap bermasalah ini ke lingkungan militer itu. Misalnya begitu loh. Tapi kalau misalnya kolaborasi kalau partisipasi oke, semesta oke, tapi pemindahannya ini yang kita permasalahkan begitu ya. Kalau misalnya ini Pak Hairul, misalnya anak-anak tersebut kurikulumnya dibuat di sekolah, kemudian ya sekolah akan kolaborasi dengan militer di sekolah, tapi anaknya ke sekolah saja tidak. Nah itu gimana Pak? Ya itu kan tadi katanya mau ada yang dijemput, diserahkan orang tuanya segala macam. Ya itu kan mekanisme yang bisa diatur gitu ya. Jadi jangan jadikan juga lembaga institusi militer ini sebagai tempat sampah, keranjang sampah. Semua masalah ditumpahkan ke sana gitu ya. Jadi kalau militer pasti saya yakin mereka tidak akan menolak membantu pemerintah daerah. Tapi dalam konteks ini kan pemerintah daerah juga harus berpikir yang lebih komprehensif begitu ya. Jangan jangan kemudian sedikit-sedikit lempar ke sana. Nanti ada problem premanisme juga lempar ke sana. Semua dilempar ke sana. Terus yang dikerjakan pemerintah daerah sendiri apa begitu. Baik. Apakah ini jalan pintas Pak Purwanto? Ya ini adalah aksi nyata dari kita untuk bagaimana secara cepat bisa menyelesaikan problem-problem yang kita hadapin gitu ya. Karena kita membutuhkan institusi yang mampu gitu ya, institusi yang mampu berkolaborasi dengan kita, bisa menambal apa yang belum kita miliki gitu. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah militer di Purwakarta, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang Indra. Bagaimana pelaksanaan sekolah militer di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nata, Arman, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini tempat saya melaporkan di Armet 1, Resimen Armet 1, Purwakarta, Jawa Barat. Di mana tempat saya melaporkan ini tepatnya gedung di belakang saya ini yang di dalam militer Armet 01 ini, di mana tempat penampungan bagi anak-anak yang diduga mengalami kenakalan dan kepada orang tuanya ini sulit untuk diajari untuk disiplin begitu, yang mana para siswa ini yang tempat saya melaporkan saat ini sudah berada 39 daripada siswa ini dari umur 13 hingga 15 tahun. Kalau kita strata sekolah ini kelas SMP ini sudah berada di area di Resimen 1 Purwakarta, Jawa Barat. Yang mana pada hari ini Anda bisa saksikan di belakang saya ini masih ada Gubernur Jawa Barat daripada Kang Deddy Mulyadi yang saat ini meninjau secara langsung kegiatan proses baris berbaris yang dilatih oleh prajurit TNI, yang mana para siswa ini akan dididik selama 14 hari guna untuk memperbaiki sikap maupun juga kedisiplinan dan lain sebagainya. Dan kalau kita informasikan Nata dan juga pemirsa bahwa selama 14 hari ini orang tua tidak dijenguk sama sekali dan anak ini sudah dilepas begitu saja, dilepas untuk dilatih kedisiplinan maupun juga kenegaraan guna untuk menghindari kenakalan remaja yang saat ini sedang marak sekali khususnya di Jawa Barat seperti tawuran maupun juga merokok maupun juga nongkrong-nongkrong seperti itu, Nata. Dan kalau kami informasikan bahwa total pelatih dalam selama 14 hari ini ada 20 pelatih yang setiap melatih kedisiplinan daripada para siswa ini yang adanya juga belajar budi pekerti dan lain sebagainya dan baris berbaris kedisiplinan. Dan kalau kita bisa informasikan Nata, mereka ini bangun pada pukul 4 pagi hingga bisa beristirahat pukul 9 waktu 9.30 waktu Indonesia Barat malam hari, yang mana ini segala kegiatan ini dilakukan guna untuk melatih kedisiplinan, bangun pagi dan juga makan bersama di barak, dan mereka beristirahat di tempat saya melaporkan saat ini di gedung di belakang saya ini merupakan barak dari tempat mereka melakukan kegiatan aktivitas belajar maupun juga kegiatan untuk mengaji ataupun kegiatan rohani. Dan kalau kita bisa informasikan Nata dan juga pemirsa bahwa dari pihak Armet ini memberikan 60% giat kedisiplinan maupun juga 40% wawasan kenegaraan. Demikian Nata.
Baik, Indra, dari 39 itu sebelumnya informasi ada 40. Satu orang dikatakan kabur. Apakah ada informasi terbaru dari sana? Silakan Indra. Baik, sepertinya ada kesalahan teknis dari sambungan telepon kami. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung. Bisa diulang, Nata? Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas informasi yang diberikan langsung dari Resimen Armet 1 Satria Yuda Purwakarta. Terima kasih dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, momentum Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program hasil terbaik cepat atau PHTC bidang pendidikan di Bogor, Jawa Barat. PHTC bidang pendidikan diantaranya membangun dan renovasi 10.440 sekolah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara. Pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan kepada kepala daerah agar ikut bertanggung jawab membenahi bangunan sekolah di daerahnya. Tanpa keterlibatan daerah, gedung sekolah yang layak untuk anak hanyalah impian. Dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah.
kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat. Di Hari Pendidikan Nasional kemarin, Pemprov Jakarta menyerahkan 371 ijazah siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena belum bayar. Pramono menargetkan seluruh ijazah yang jumlahnya lebih dari 6.000 lembar bisa segera ditebus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan ijazah bagi 371 siswa sebagai bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah kepada 117 siswa. Ijazah para siswa ini ditahan pihak sekolah karena kendala biaya. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu. Pramono menegaskan program ini akan terus berlanjut hingga seluruh ijazah yang mencapai 6.652 yang tertahan dapat ditebus. Ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir, dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program Quick Win saya dan Bang Dul 100 hari. Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi, alhamdulillah sekarang ini hampir sebagian besar telah terpenuhi. Pramono berharap kedepannya tidak ada lagi warga Jakarta yang mengalami hambatan dalam mengakses ijazahnya karena persoalan ekonomi. Pemirsa, Pulau Bali gelap gulita setelah mati listrik total pada Jumat kemarin. Pemadaman yang berlangsung beberapa jam membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Pihak PLN pun bergerak cepat agar listrik di seluruh Bali menyala kembali. Pemadaman listrik terjadi hampir di seluruh wilayah Bali pada kemarin sore. Listrik padam di kawasan Denpasar mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, menyusul wilayah Badung dan lainnya. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan ITDJ Badung. Kita mati listrik dari jam 3 sampai jam setengah. Jadi blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup bisa operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Bandara Igusti Ngurah Rai juga terdampak pemadaman listrik total.
Pihak bandara menyiagakan genset agar operasional dan pelayanan tetap berjalan. Meski sempat terjadi keterlambatan proses pelayanan keberangkatan karena transisi sumber listrik dari PLN ke genset, namun pemadaman tidak berdampak signifikan terhadap jadwal penerbangan bandara. Pihak PLN sendiri langsung menerjunkan ratusan personil untuk memperbaiki gangguan yang terjadi. PLN menyatakan sekitar 30 menit setelah kejadian, pasokan listrik kembali masuk ke Bali secara bertahap. Menindaklanjuti gangguan pasokan listrik yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Bali, kami dari PLN langsung merespons dengan cepat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah berhasil kembali masuk secara bertahap. Sehingga pada tengah malam ini sekitar 1,6 juta pelanggan atau hampir 90% pelanggan yang terdampak sudah berhasil dipulihkan kembali. Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan. Menurut pihak PLN, indikasi sementara mati listrik di wilayah Bali disebabkan gangguan sistem penyaluran kabel laut dan bukan aksi serangan cyber. PLN kini telah melakukan pemulihan listrik di seluruh pulau Bali. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi seputar haji, pemirsa, jemaah calon haji kloter 1 gelombang pertama sudah berada di Madinah, Arab Saudi. Kedatangan jemaah calon haji disambut perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 masih secara resmi dimulai hari ini. Pukul 7.20 waktu Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Saudi telah tiba. Total 6.761 jemaah haji asal Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta, JKG Kloter 1 Fast Track yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 yang mendarat di Madinah pada 2 Mei pukul 7.20 waktu Arab Saudi. Kloter ini membawa 393 jemaah yang kemudian akan menginap di hotel di wilayah kawasan Masjid Nabawi. Rencananya para jemaah dijadwalkan check-in di sejumlah hotel pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Setelah penerbangan pertama, kloter-kloter berikutnya akan terus berdatangan sepanjang hari, di mana gelombang besar akan muncul dari pagi hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Sebanyak 390 calon jemaah haji kloter 8 asal Tangerang, Banten tiba di asrama haji Pondok Gede pada Sabtu pagi.
Kloter 8 calon jemaah haji asal Tangerang tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei 2025. 390 calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Hari ini dijadwalkan terdapat 4 kloter dengan total 1.609 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya nanti dijadwalkan untuk berangkat menuju ke Tanah Suci pada Minggu esok hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Baik, selamat siang Amrina. Hari ini berapa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Tanah Suci? Silakan. Iya, Nata, untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede ataupun juga untuk calon jamaah yang akan berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede, ini sebenarnya untuk hari ini ada 2 kloter, yakni kloter 5 dan juga kloter 6 yang merupakan calon jemaah haji berasal dari Jakarta dan juga Banten dengan total 778 calon jemaah haji. Namun 2 kloter tersebut ini sudah berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sejak dini hari tadi. Nah, informasi yang kami dapatkan selain ada calon jemaah haji 2 kloter tadi yang berangkat menuju ke Arab Saudi pada hari ini di Asrama Haji Pondok Gede juga kedatangan ada 4 kloter yang akan transit ataupun juga akan singgah terlebih dahulu sebelum pada akhirnya 4 kloter ini akan menuju ke Madinah ataupun juga Arab Saudi pada esok hari. Nah, 4 kloter ini untuk kloter 7 dan juga kloter 8 ini sudah tiba. Untuk kloter 7 tadi tiba pada pukul 3 pagi, lalu juga untuk kloter 8 ini tiba pada pukul 8 lebih 10 pagi. Yang mana untuk 2 kloter ini berasal dari Lampung dan juga Banten dengan total masing-masing kloter ini ada 390 calon jamaah haji. Nah, hari ini ada 4 kloter, jadi selain 2 kloter yang sudah tiba, akan ada 2 kloter lainnya, yakni kloter 9 dengan 390 calon jamaah haji yang akan tiba pada pukul 15.25 dan juga untuk kloter 10 ini akan tiba pada pukul 19 ataupun juga pada pukul 7 malam dengan total ada 439 calon jamaah haji. Keempat kloter ini dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi ataupun Madinah melalui Bandara Soekarno-Hatta esok hari. Dan juga tentunya sebelum pada akhirnya mereka ini nanti dinyatakan layak ataupun juga bisa terbang menuju ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji, terdapat sejumlah pemeriksaan yang harus dilakukan, di mana untuk pemeriksaan dilakukan di ruangan tempat kami melakukan saat ini. Ini adalah tempat di mana tadi para jamaah haji khususnya untuk kloter 8 mengantri melakukan sejumlah pemeriksaan. Misalnya adalah pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan dokumen-dokumen vaksinasi, lalu juga pengecekan laboratorium seperti cek urin, lalu juga terdapat pengecekan untuk dokumen-dokumen kelengkapan selama mereka ibadah haji. Misalnya adalah dokumen identitas, KTP, lalu juga visa, paspor yang memang telah resmi distempel oleh pihak imigrasi, lalu juga dokumen-dokumen lainnya. Dan juga di sini tadi diberikan pengarahan oleh pihak petugas berupa pengarahan manasik haji dan juga para calon jemaah haji yang akan berangkat diberikan uang saku berupa 750 rial Arab Saudi atau setara dengan 3.183. Nah, usai melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan dan juga pengarahan tadi, para calon jamaah ini langsung diarahkan menuju ke kamar masing-masing untuk transit, untuk singgah dan juga istirahat terlebih dahulu sebelum untuk kloter 8 ini jadwalnya akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta besok pagi pada pukul 7 pagi. Nah, secara total, Nata, kalau misalnya kami mendapatkan data, hingga kini sudah ada 6 kloter dari Asrama Haji Pondok Gede yang berangkat menuju ke Arab Saudi, di mana untuk 6 kloter ini berangkat pada pada tanggal 2 Mei dan juga 3 Mei dini hari dengan total ada 2.383 calon jemaah haji yang sudah berangkat. Dan kalau informasi yang kami dapatkan, Nata, hingga nanti pada akhir periode keberangkatan haji untuk di Asrama Haji Pondok Gede ini akan menerima ataupun juga kedatangan ada 62 kloter yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung dan juga Banten dengan total calon jamaah haji mencapai ini 24.000 calon jamaah haji. Tentunya sejumlah persiapan telah disiapkan oleh pihak embarkasi Jakarta Pondok Gede berupa ruangan, lalu juga sejumlah fasilitas-fasilitas pendukung dan juga sistem one stop service. Dan Nata, tentunya ibadah haji merupakan ibadah yang dinantikan oleh semua umat muslim. Kita harapkan agar untuk ibadah haji dari semua jemaah ini dapat berlangsung dengan aman dan semoga
juga mereka dapat kembali nantinya ke tanah air dengan selamat dan juga lancar. Sementara demikian, kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Tangerang, Banten. Para jemaah calon haji ini akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari. Suasana haru menyelimuti pelepasan calon haji asal kota Tangerang di pelataran Masjid Raya Al-Azom, kota Tangerang. Ratusan keluarga tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan orang tercinta menuju Tanah Suci. Sebanyak 393 calon haji yang tergabung dalam Kloter 1 Provinsi Banten atau Kloter 2 Nasional secara resmi dilepas Wakil Gubernur Banten dan didampingi Wali Kota Tangerang menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelepasan ini menjadi momen yang penuh haru, mengingat sebagian besar jamaah telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita juga sudah melakukan kolaborasi sama provinsi dan pusat berkaitan dengan persiapan asrama haji yang ada di asrama haji provinsi yang ada di Kota Tangerang, kaitan dengan jalan. Provinsi juga kemarin sudah melakukan peninjauan juga, baik jalan Asimasari maupun jalan masuk ke dalam termasuk tempat parkir. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal kota Tangerang pada tahun ini berjumlah hampir 1.950 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Menabung selama belasan tahun, pasangan suami istri di kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil pergi haji di tahun 2025. Mereka berdua mengumpulkan biaya haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan dari jerih payah berjualan koran, gorengan hingga menjadi buruh pabrik. Inilah Muhammad Kasyadi, lansia berusia 68 tahun yang setiap hari berjualan koran di sebuah kios di Jalan Ahyam Muruk, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun ini, Kasyadi bersama sang istri akan mewujudkan impian besarnya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dari hasil bekerja sebagai loper koran, Kasyadi menabung sejak belasan tahun silam, tepatnya pada tahun 2012. Dibantu oleh sang istri yang juga bekerja sebagai penjual gorengan. Sebelumnya Kasyadi juga pernah bekerja sebagai buruh pabrik. Setelah menunggu lama, di tahun 2025, pasangan suami istri ini berhasil melunasi seluruh biaya haji dengan menjual sebuah mobil yang dibeli dari hasil menabung selama bertahun-tahun, hasil berjualan koran dan gorengan. Sejak tahun 82 saya jadi karyawan. Kemudian saya jualan koran. Di tahun sekitar ONH, dulu istilahnya ONH ya, ONH itu masih 15 juta, saya itu sudah kepingin ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Enggak, tidak perlu kaya, yang penting niat dan daftar. Kalau niat dan daftar ya bagaimana? Nah, saya ini kepingin sembahyang asar, tapi tidak niat, tidak wudhu, ya itu harus niat. Kasyadi bersama istri akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 29 Mei 2025. Tergabung dalam pemberangkatan gelombang kedua untuk wilayah Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang, Pernas, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas pada siang hari ini? Silakan. Terima kasih Nata dan pemirsa. Pada siang hari ini, aktivitas kendaraan di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan yang akan mengarah ke arah Cempaka Putih saat ini
dalam keadaan relatif lancar. Dominasi kendaraan adalah roda 2 dan roda 4. Kemudian peningkatan volume kendaraan ini terlihat di ruas jalur arteri untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cikampek, di mana terjadi peningkatan volume kendaraan di sana dengan jumlah volume kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Hal ini juga bisa dilihat dengan antrian di belakang trafik light ini mencapai 200 meter hingga pada kawasan Cawang. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dalam berkendara. Pastikan kendaraan Anda juga dalam layak jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke arah Halim maupun yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek pada siang hari ini mengalami peningkatan dengan peningkatan kendaraan angkutan barang. Memang angkutan barang ini dari arah Tanjung Priok yang akan masuk ke arah tol Jakarta Cikampek maupun kendaraan yang memang akan beraktivitas pada wilayah Jakarta tentunya. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati mengingat pada siang hari ini kondisi cuaca juga panas dan pada cuaca saat ini bisa memacu adrenalin pengemudi kendaraan terkhusus roda 2 untuk dapat memacukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Hal ini perlu diantisipasi juga bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal sehingga hal ini juga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga perjalanan akhir pekan Anda berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya kami harapkan Anda dapat membudayakan tertib di jalan sebagai kebutuhan. Hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia tentunya. Dan kami juga berharap bagi para pengguna jalan tidak bosan-bosannya kami himbau sesuai dengan peraturan prioritas kendaraan di jalan raya, yaitu bagi kendaraan ambulans yang dilengkapi dengan lampu isyarat dan juga sirene dapat diberi prioritas utama pada saat mengalami kepadatan di jalan. Hal ini untuk menyelamatkan pasien yang mengalami golden hour ataupun waktu kritis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembalikan Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya ke kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.